Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi sekarang saya akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk poin pertama, pengantar akuntansi bank syariah di sini menjelaskan bagaimana adanya akuntansi bank syariah tersebut. Nah, yang pertama itu yakni di negara tetangga kita nih, pada tahun 1993 di Malaysia itu mengeluarkan buku Sistem Perakunan dalam Islam. Kemudian dilanjut nih pada tahun 1991 di Bahrain juga mendirikan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yakni suatu badan usaha nirlaba otonom yang kemudian pada tahun 1998 diterbitkanlah buku tentang akuntansi syariah di mana di dalamnya membahas accounting dan auditing dengan judul Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution. Kemudian pada tahun 1999 buku tersebut dirubah menjadi Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Financial Institution. Nah, untuk di Indonesia, perbankan syariah secara konkret itu baru dikembangkan pada tahun 1999, meskipun pada kenyataannya pada tahun 1992 itu udah ada bank syariah ya, bank muamalat. Tapi dengan adanya SK Gubernur BI pada tahun 1999 ini baru disahkan dan diakui secara konkret yang kemudian diimplementasikan dari UU nomor 10 tahun 1998 yang kemudian terbitlah PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang mulai berlaku tahun 2003. Untuk tujuan akuntansi bank syariah itu sendiri ada 3. Yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, di mana dalam praktiknya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan berlandaskan konsep-konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan semua transaksi dan kegiatan usahanya. Nah, untuk tujuan laporan keuangan bank syariah itu sendiri ada 5. Yang pertama, pengambilan putusan investasi dan pembiayaan, sehingga dalam memberikan informasi itu harus bisa paham oleh semua kalangan, termasuk dari sohibul mal atau kreditur, karena dapat mempengaruhi dalam pengambilan putusan investasi. Kemudian untuk menilai prospek dari arus kas itu sendiri dan informasi atas sumber daya ekonomi, yang kemudian adanya kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Ini biasanya dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah, dipantau dan diawasi. Kemudian yang terakhir, pemenuhan atas fungsi sosial, di mana di bank syariah sendiri tidak hanya dari fungsi funding dan lending, tapi terdapat juga fungsi sosialnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sodaqoh. Untuk siklus akuntansi sendiri, di siklus akuntansi bank syariah itu hampir sama, bukan hampir lagi sih, sama dengan bank konvensional, apalagi sekarang sudah dipermudah dengan adanya komputerisasi. Nah, untuk asumsi dasarnya, asumsi dasar di bank syariah ini ada 2, yakni berdasarkan PSAK 59 itu ada 2, ada dasar akrual dan adanya kelangsungan usaha. Nah, accrual basis itu biasanya atau yang berbasis accrual itu hanya dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan. Sedangkan untuk distribusi hasil usahanya itu menggunakan sistem cash basis. Nah, untuk kelangsungan usaha atau concern going on itu biasanya
konsep dari perbankan Islam ini dibuktikan salah satunya dalam pembuatan laporan keuangan, entitas tersebut harus diasumsikan bahwa tidak ada niat atau keperluan untuk melikuidasi entitas tersebut. Nah, untuk pengakuannya, pengakuan akuntansi itu ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Kemudian adanya pengakuan biaya. Nah, prinsip dasar dari pengakuan biaya adalah realisasi atau perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba rugi. Nah, kemudian ada pengakuan laba rugi. Prinsip dari pengakuan laba rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari yang pertama, selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian. Yang kedua, tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi atau depresiasi nilai aset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Yang terakhir, pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas, yakni mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas itu sendiri. Nah, keuntungan dan kerugian investasi terbatas itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari transfer resiprokal dan non-resiprokal, dan estimasi keuntungan atau kerugian yang bisa direalisir akibat revaluasi investasi terbatas apabila hal itu bisa diterapkan. Kemudian konsep dari pengukuran akuntansi perbankan syariah ini, yang pertama ada konsep matching atau untung atau rugi bersih selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi. Kemudian ada sifat-sifat pengukuran, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan diperoleh atau dibayarkan. Kemudian ada revaluasi aset, kewajiban, dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi. Kemudian ada kemampuan aset, kewajiban, dan investasi terbatas untuk revaluasi. Dan yang terakhir, sifat pengukuran alternatif terhadap nilai setara kas atau cash equivalent value. Kemudian lanjut ke persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang menjadi pembeda antara akuntansi konvensional dan syariah, di mana dalam akuntansi syariah itu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dana sirka temporer dan modal. Nah, yang membedakan antara di bank syariah, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu ini, adanya dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer itu dari mana? Yaitu dari akad kerja sama. Karena kalau misalkan di bank syariah itu, ketika kita melakukan transaksi itu harus sesuai akad dan prinsipnya. Nah, dana sirkah temporer itu dari mana? Dari penyaluran. Salah satunya dengan adanya dana DST, dana sirka temporer, adanya mudorobah. Nah, ini dana sirka temporer itu, sehingga mempengaruhi terhadap laba rugi, karena dana sirka temporer itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hutang, karena kan ini akad kerjasama. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam hutang nanti tidak sesuai, ataupun dimasukkan ke dalam modal, ketika misalkan dana yang disalurkannya tidak sesuai dengan tidak kembali lagi secara utuh, maka kan tidak bisa dikatakan modal. Makanya itulah dana sirkah itu berpisah, berbeda dengan kewajiban atau
modal. Nah, jadi berpengaruh juga terhadap laba rugi. Jadi pendapatan itu ada pendapatan utama dikurangi hak pihak ketiga atas basil itu dari mana? Dari dana sirkah itu. Ketika mereka bekerja sama, adanya keuntungan namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil. Dan itu biasanya bukan hanya porsi banknya saja yang tertera, tapi itu untuk porsi nasabahnya juga. Makanya di sini ada hak pihak ketiga atas basil. Nah, kemudian ditambah pendapatan usaha lain dan dikurangi beban operasional. Nah, dilanjut lagi nih, untuk laporan keuangan perbankan syariah pun berbeda dengan konvensional, di mana di konvensional itu ada 5 nih, terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, ada laporan laba rugi, ada arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Nah, kalau di laporan keuangan, unsur laporan keuangan syariah itu ada 8. Yang menjadi pembedanya ada tambahan lagi 3. Yang pertama ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir ada laporan khusus yang mencerminkan kegiatan entitas syariah tertentu. Nah, itulah dari dasar penyajian dan laporan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.